Terima kasih kalian masih menyaksikan untuk materi jurnal atau transaksi 18 sampai dengan bukti memorial. Nah, sebelum kita mulai, saya ingin memberikan sedikit motivasi buat kalian semua bahwa dalam bekerja atau melakukan sesuatu hal itu kita ada 4 kunci yang harus kita perhatikan. Yang pertama, kita harus bekerja ikhlas. Nah, bekerja ikhlas itu seperti apa? Seperti bekerja bekerja adalah salah satu bentuk ibadah. Maka dari hal itu, lakukanlah hal yang baik dalam diri kita, keluarga, dan untuk lingkungan. Otomatis semua pekerjaan itu kita mulai dengan doa. Yang kedua adalah bekerja keras. Apa dia bekerja keras? Bekerja keras adalah kita bekerja dengan sungguh-sungguh dan selalu mengutamakan kesehatan. Bukan maksudnya bekerja keras itu bekerja tanpa kenal waktu. Yang ketiga adalah bekerja cerdas. Apa dia? Bekerja cerdas adalah kita bekerja sesuai dengan kekuatan dan daya kita untuk kepentingan dan manfaat yang lebih besar. Jadi kalau tujuan kita mengerjakan soal UD Buana ini adalah lulus, maka kita betul-betul mengerjakannya. Tapi kalau hanya untuk sebatas formalitas, hanya tuntutan sebagai seorang siswa atau siswi saja, maka kemungkinan berhasil untuk kita itu sangatlah sedikit. Yang keempat adalah bekerja tuntas. Jadi kita harus bekerja dengan mengutamakan proses. Apa itu dia? Menyelesaikan tahapan demi tahapan, menyelesaikan suatu tugas ke tugas berikutnya, dan setiap pekerjaan yang kalian kerjakan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, dan pembelajaran. Itulah kunci dari kesuksesan kalian dalam mengerjakan UD Buana ini. Baiklah, mari kita simak materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan saya dalam YouTube channel Ranca Official. Nah, kali ini kita masuk kepada transaksi 18. Di sini Panen Elek telah melaksanakan pembayaran piutang yang telah kita hapus. Nah, dalam pembayaran ini kita bisa memilih dua, bisa menggunakan resep money atau kita pilih account record journal entry. Nah, untuk langsung saja untuk di sini saya pilih banking receipt money untuk transaksi nomor 18. Nah, di sini kan bayarnya kita ganti dengan Panen Alex. Lalu kita buat amountnya sebesar yang dibayarnya sebesar 7.200.000. Begitu juga dengan tanggalnya kita ganti bulan 12 2021. Nah, ID-nya untuk BKM-nya nomor 12. Nah, itu dia. Untuk pembayaran kita menggunakan cash in bank, maka di atasnya kita ganti cash in bank. Nah, di sini masuk ke dalam akun allowance for the full debt. Di sini masuk piutang tidak tertagih ya. Nah, karena ini kan sebelumnya telah kita hapuskan namun perusahaannya membayar kembali. Lalu kita masuk ke transaksi ke-19, yaitu transaksi transaksi faktur pembelian. Nah, masuk ke purchase. Di sini faktur pembelian kepada Sahabat Jaya. Ini dia. Enter purchase ya, lalu kita ganti tanggalnya. Oke, purchase nomornya kita ganti dengan nomor 29B. Nah, dan untuk barangnya bisa kita lihat di bukti transaksi, yaitu barangnya sebanyak 12 untuk HP Pavilion. Nah, 15 unit untuk Dell Inspiron. Lanjut, kita tap-tap saja.
Untuk yang delnya kita pastikan sesuai dengan bukti transaksi. Nah, jika sudah kita tap saja. Nah, kalau sudah 0 baru kita record. Kalau sudah 0 balance due-nya kita record. Next kita lanjut ke bukti transaksi. Nah, di sini saya belum menjadi merecordnya karena ternyata total harga dari soal yang saya punya itu saya koreksi kembali, ternyata berbeda untuk total harga dan PPN-nya, maka saya sesuaikan kembali. Nah, saya sesuaikan kembali baru, karena soalnya bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan kita, dan ini kebetulan ada koreksi di PPN-nya. Nah, jika sudah sama, baru kita record. Kita pilih no saja. Nah, sekarang berikutnya kita masuk ke transaksi 20. Bukti pengeluaran kas, pelunasan faktur tanggal 20 November. Nah, berarti kita pilih purchase pay bill. Kita bayarnya kepada Makmur. Kita ganti tanggalnya tanggal 23 Desember. Pastikan tanggal itu jangan sampai lupa atau salah ya. Untuk amountnya sebesar 17.600.000. 17.600.000. Cek akunnya nomor BKK 126. Nah, kalau sudah kita tap-tap saja. Dan pastikan amount terisi dengan baik dan out of balance 0 baru kita record. Next, transaksi berikutnya adalah transaksi nomor 21. Ini adalah pelunasan kembali. Pelunasan dari customer, maka kita pilih sales receipt payment. ID-nya kita lihat BKM 126. Dari Maju Alex sebesar 19.800.000. Nah, di sini pastikan amount apply-nya terisi terlebih dahulu baru kita record. Jika sudah kita record. Berikutnya adalah transaksi nomor 22. Ini adalah perbaikan atap toko yang rusak. Berarti kita menggunakan banking spend money. Nah, di sini dia jangan lupa diganti tanggalnya, dan setiap transaksi dipastikan teks inklusifnya tersebut tidak di dalam posisi dicentang. Berarti kotak dari teks inklusif itu tidak dicentang atau masih dalam bentuk kotak putih. Nah, amountnya kita isi sebesar yang dibukti transaksi sebesar Rp500.000.
Memonya bisa kita copy saja. Untuk pembayarannya kita ganti. Di sini dikatakannya masuk ke dalam akun order operating expense. Di bukti transaksi disampaikannya seperti itu, maka kita masukkan kondisinya order operating expense. Nah, jika sudah direcord, next transaksi berikutnya transaksi tanggal 27 Desember. Nah, sales, enter sales. Di sini adalah faktur penjualan untuk maju Alex. Pastikan invoice terisi dengan baik. Invoice-nya di sini tanggalnya tanggal 27 Desember. Sebesar 18 juta. Nah, untuk HPP-nya pastikan ya teks inklusifnya tidak dicentang. Invoice-nya kita isi. Nomornya adalah F12B. F12 3 ya. Jika sudah kita record. Next, transaksi berikutnya adalah faktur pembelian. Kita membeli barang dari FA Makmur, purchase, enter purchase. Nah, ini dia FA Makmur. Tanggalnya 29 Desember. Nah, tanggal adalah hal yang penting. Untuk prosesnya 24C ya. Nah, jika sudah, pastikan angkanya sesuai dengan di bukti transaksi. Nah, 366.250. Jika sudah, kita record. Berikutnya adalah bukti pengeluaran kas. Di sini tanggal 30 Desember. Pembayaran angsuran bulanan. Banking spend money. Kita ganti dengan cash in bank. Amountnya sebesar 10 juta. Rp19 ya.
kita tap saja sampai out of balance-nya berubah menjadi 0. Nah, jika sudah, kita record. Next, transaksi berikutnya. Ini adalah bukti memorial. Untuk bukti memorial ini yang termasuk AJP atau jurnal penyesuaian atau adjustment journal. Di sini dokumen transaksinya dengan BKM yang dengan dokumen yang sama, dengan BM yang sama, yaitu BM 12.1. Nah, ini dia. Kita buat di memonya rekonsiliasi bank. Nah, di sini ini yang pertama sekali adalah rekening koran dari Bank Mandiri. Ini berarti terjadi rekonsiliasi bank. Cash in banknya sebesar interest expense dikurang dengan bank admin charge, yaitu 5.070.000. Interest revenue dikurang dengan bank service charge-nya, dapat 5.070.000. Maka itu adalah termasuk dengan cash in bank. Nah, bank service charge-nya itu bertambah di sebelah debit sebesar 250.000, maka di kreditnya kita masukkan sebesar 5.320.000 untuk interest revenue. Ternyata untuk dokumen transaksi berikutnya itu menggunakan nomor yang sama. Jadi di sini saya mencoba untuk membuatnya sekaligus. Jadi transaksi yang telah saya kerjakan tadi, saya delete terlebih dahulu. Nah, saya delete karena saya mau mencoba menggabungkannya. Kita gabungkan yang tadi. Sebenarnya bisa sekaligus ditambah di bawah, cuman tadi udah terlanjur di delete ya.
Nah, kita gabung untuk bukti transaksi berikutnya. Nah, ini dia. Persediaan akhirnya sebesar 4.850. Kita lihat di account listnya, store supplies-nya 10.700.000. Maka yang terpakai itu sebesar 10.700.000 dikurang dengan 4.850.000. Itulah yang akan kita jurnal. Maka jumlahnya untuk supplies yang terpakai atau untuk beban perlengkapan atau supplies expense itu sebesar 5.850.000. Nah, terus supplies expense pada store supplies. Di sini pada beban sewa toko. Di sini termasuk kita lihat di sini rent expense. Prepaid rentnya 21.300.000. Sementara yang dibebankan sebesar 2.500.000. Nah, berarti sebesar yang dibebankan ya. Jadi sewa dibayar di muka pada beban sewa. Itu dia. Yang ketiga adalah beban asuransi bulan Desember 1.250.000. Maka di sini berhubungan dengan insurance expense yaitu 1.250.000. Nah, berikutnya adalah taksiran kerugian piutang, dagang 5% dari saldo piutang. Nah, 5% atau 0,05. Nah, dikali dengan saldo di account list kita untuk dikalikan dengan saldo account list ya, yaitu saldo di account receivable-nya. Kebetulan di sini saldo saya 669.900.000 baru dikurang dengan allowance doubtful debt atau piutang tidak tertagih. Nah, itu dia. Maka hasilnya kita masukkan ke dalam record journal entry tadi sebesar maka hasilnya 14.495.000. Mungkin hasil dari teman-teman semuanya ada yang berbeda. Berbeda tersebut bukan dikarenakan
ada yang salah, mungkin ada perbedaan ketika mengerjakannya, atau bisa jadi perbedaan posting atau perbedaan langkah-langkahnya. Nah, jika sudah, kita kembali lagi ke soal. Berikutnya adalah penyusutan equipment, berarti penyusutan peralatan. Nah, di sini kita pilih ke beban penyusutan. Di beban penyusutan namanya depreciation expense sebesar 1.250.000. Nah, kita tap saja berikutnya. Maka equipment akumulasi debt atau equipment akum debt kalau di sini ya. Atau kita kenal dengan akumulasi penyusutan peralatan kalau bahasa Indonesianya. Nah, berikutnya adalah gaji bulan Desember 3.500.000 akan dibayar tanggal Januari, di bulan Januari. Nah, di sini kita masukkan ke wages and salaries 3.500.000 dan pada kreditnya kita pilih account payable atau utang. Nah, sebenarnya utang gaji ya, cuman berhubung ada utang dagang, saya masukkan di account payable. Berikutnya adalah listrik dan telepon bulan Desember. Berarti ini electricity ya. Kita tap saja, kita pilih, berarti dia nah, jika sudah, yang tadi jika sudah direcord, maka kita teruskan lagi yang berikutnya karena kolom di sini tidak muat. Di sini kita pilih transaksi yang berikutnya masih dengan nomor yang sama. Baiklah, untuk di sini kita yang harus menghitung peredaran brutonya. Kita lihat di salesnya itu berapa. Kebetulan di dalam account list saya berjumlah, itu berada di kolom 4 ya, kolom 4 income itu sales saya berjumlah 1.565.300.000. Untuk jumlah mungkin berbeda-beda dengan teman sekalian dikarenakan mungkin ada salah penginputan atau perbedaan dalam penginputan, bisa jadi PPN-nya hidup atau lupa diganti ke NT. Nah, seperti itu dia. Namun kalau langkah-langkahnya sudah benar, bisa diulang kembali. Sekarang saya mengurangi sales, mengurangi retur, saya kurangi terlebih dahulu, yaitu sebesar 1.515.300.000.
Setelah itu baru saya kalikan dengan 5%. Kenapa? Karena dia di sini perusahaannya termasuk perusahaan tunggal dan telah terdaftar. Maka kita gunakan ratingnya 5%. Itu jadinya hasilnya 75.765.000. Maka kita masukkan ke dalam bukti transaksi di record journal entry tersebut angka yang telah kita hitung tadi untuk peredaran brutonya sebesar 75.765.000. Nah, jika sudah, kita record ya. Kita lihat kembali untuk transaksinya. Kita buka di account transaction journal. Jika kita ingin melihat laporan di comment center, kita pilih report. Kita ganti tanggalnya sesuai dengan 31 bulan 12 2021. Nah, itu ketika ingin melihat report, kita di situ bisa melihat standar balance sheet, baik itu laporan laba rugi, semuanya bisa kita lihat, tinggal kita customize saja untuk bulannya lalu kita display. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan tayangan saya kali ini untuk UD transaksi Buana 2021 transaksi 18 sampai dengan ayat jurnal penyesuaian. Semoga kita sehat selalu dan tetap bersabar dalam mengerjakan tahap demi tahap UD Buana ini, karena kalau kita mau berhasil maka kita harus menghargai proses baik dalam penginputan, pelaksanaan. Begitulah nanti hasil yang akan kita terima. Sekian untuk kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.